90,2 Serambi FM dan terima kasih Rono masih bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh dan pastinya masih dalam program Tausiah Interaktif dan kali ini adalah sesi terakhir kita di Tausiah Interaktif untuk edisi 1 Oktober 2020 bersama dengan Ustaz Sahrial SHI dengan tema kita pentingnya menjaga hati. Setelah tadi banyak yang Ustaz sampaikan tentang bagaimana menjaga hati, kemudian jenis-jenis hati juga, bagaimana agar tetap istiqomah dan lain-lain sebagainya Ustaz. Dan tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Syedaraun di rumah. Ini sebagai penutup atau kesimpulan yang Ustaz ingin sampaikan Ustaz, atau nasihat singkat kepada kami nih Ustaz, yang para orang-orang yang masih jauh mungkin dari kalbun marit atau malah dan masih bangkit dari kalbun mayitnya ke maritnya masih Ustaz. Ini apa yang ingin Ustaz sampaikan Ustaz? Ya baik, sebagai penutupnya saya ingin menyampaikan bahwa hati itu adalah sebagai pengendali. Kalau hatinya diisi dengan iman dan amal, insya Allah hati itu akan baik dan akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita diisi dengan nafsu, maka tentu hati ini akan jadi hati yang rusak, hati yang sakit, susah menerima kebenaran karena sifatnya yang mudah berubah dan tidak menentu pasang surut. Kata Allah, dalam hadis Nabi disebutkan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada wajah kamu yang ganteng, yang cantik ya. Wala amwalikum, dan juga pada harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada hatimu dan amal ibadah kamu. Terkait dengan persoalan hati ini, Rasul juga mengajarkan satu doa kepada kita agar hati kita tetap istiqomah tadi. Ya. Di mana di akhir setiap selesai salat, menjelang salam, kita sangat dianjurkan membaca doa pada tahiyat akhir itu, fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Kita dianjurkan membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini, ala dinika, atas agamamu yang lurus ini, wa ala ta'atika ya Allah, dan juga atas ketaatan kepadamu. Jadi persoalan istiqamah ini juga harus dibarengi dengan doa. Kalau tidak dibarengi dengan doa, kemudian usaha, ini tidak akan mustahil kita bisa akan lebih istiqamah dalam menjaga hati kita. Saudara-saudara sekalian, di awal-awal tadi saya juga pernah menyebutkan bahwasanya Islam itu memberikan solusi kepada kita terkait dengan hati jiwa kita agar hati kita bersih dan penuh dengan ketakwaan. Jadi saya pernah menyebutkan bahwasanya caranya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah makanan jiwa, ya. Tujuan berzikir adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu juga sebagai nutrisi. Jadi kalau hati tidak diisi dengan zikir, ya, ketika dia kurus, ya, tidak diberikan makanan nutrisi, maka syaitanlah yang akan mengelola hati kita. Yang kedua adalah senantiasa kita membaca Al-Quran. Nah, ini yang mungkin kebiasaan kali menyuruh anak kita baca Quran sementara kita tak pernah membaca Al-Quran. Jangankan membaca, melihat pun tidak pernah. Quran ini adalah salah satu cara menenangkan hati. Apabila hati kita tidak tenang, ala bizikrillah tatma'innul qulub, maka bacalah Al-Quran, berzikirlah kepada Allah. Dengan hal tersebut akan menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga menyebutkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh. Al-Quran itu adalah sebagai penyakit bagi orang-orang yang yakin dengannya. Jadi dengan membaca Al-Quran, kemudian membaca, paling kurang kita terbaca terjemahannya, ya, itu dapat membuat hati kita menjadi lebih enak, menjadi lebih tenang, dan insya Allah akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjalin hubungan silaturahim. Kadang-kadang orang di tetangga kita jarang kita ngomong, ya, berusaha untuk terus berbicara dengan orang tersebut. Kadang hari ini orang tua kita pun tak pernah kita telepon, tak pernah kita tegur,
Udah beberapa bulan tak pernah kita tanya bagaimana kabarnya. Maka mulai dari sekarang adalah tanyakan kabarnya. Kadang hari ini juga kita punya masalah dengan istri kita, punya masalah antara istri dengan suami, punya masalah dengan anak. Maka mulai saat ini tinggalkan masalah itu dan bangunlah hubungan silaturahim dengan mereka. Dengan suasana seperti ini, insya Allah akan membuat hati kita tenang. Dengan suasana, dengan tindakan kita seperti ini, insya Allah akan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah kepada kita. Dan yang terakhir adalah kalau hari ini kita diberikan kelebihan harta, maka sisihlah sebagian harta kita untuk orang-orang fakir miskin, untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Berilah walaupun kita mampu memberikan sebotol air misalnya, maka berikanlah kepada mereka. Insya Allah kegiatan, tindakan ataupun amal ibadah seperti itu akan membuat hati kita akan terasa adem ayem, akan membuat hati kita akan terus tenang, dan kita tidak pernah memikirkan kesibukan orang lain, tapi kita hari ini disibukkan dengan memperbaiki hati kita sendiri. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang terakhir saya mengutip satu pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak Ustadz Syahrial SAI yang sudah menemani kami dengan program tausiah interaktif di malam hari ini dengan tema pentingnya menjaga hati. Dan pastinya untuk seluruh Syadaralun juga kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah beratensi secara yang menyiarkan dan membagikan postingan kita di layanan Facebook dan juga mendengarkan kita layanan via on air di malam hari ini. Dan pastinya kita masih belum bisa menentukan apakah hati kita dalam keadaan yang selamat, sakit ataupun mati. Yang jelas kita harus tetap berusaha untuk terus menjaga hati kita agar terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz kami ucapkan yang sudah menemani kita di malam hari ini. Serta untuk seluruh Syadaralun dimanapun berada, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan program-program yang lain di 90,2 Serambi FM. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program tausiah interaktif setiap malam Jumatnya dari pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tausiah interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemenak Kota Banda Aceh. Kami akan segera kembali di ruang dengar Anda.